Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Rofi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video kali ini kita akan membahas bab yang berjudul indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Pada bab ini kita akan mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, dan membiasakan sholat berjamaah. Dan diharapkan kalian bisa menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lainnya setelah kalian pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sholat jamaah? Apakah kalian sudah tahu arti sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Harus lengkap seperti ini, karena apa? Sering ditemukan ya untuk usia kalian ketika mau sholat bebarengan, bareng-bareng dengan teman, ya, walaupun dikerjakan secara bersama-sama, tetapi tidak ada yang menjadi imam. Itu bukan sholat jamaah, harus ada yang jadi imam. Sering kalian sholat bareng-bareng di musola, jadinya sholat sendiri-sendiri karena tidak ada sholat yang menjadi imam sholatnya. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah untuk sholat berjamaah, artinya sunnah yang dianjurkan. Dan keutamaan sholat berjamaah itu sendiri dibandingkan dengan sholat yang sendiri, dalam sebuah hadis diriwayatkan, dikatakan sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat ya, tetapi kok banyak yang masih jarang sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah perbandingannya 1:27. Dalam sholat berjamaah itu ada syarat sah sholat berjamaah. Soalnya nanti kalau syarat sah ini tidak terpenuhi, sholat berjamaahnya maka akan batal atau tidak sah. Yang pertama pastinya harus ada imam. Bayangkan sholat jamaah tidak ada imam, namanya bukan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu makmum berniat mengikuti imam. Tentunya sebagai seorang makmum itu harus ikut gerakan imam maupun sholatnya imam, niatnya juga. Tidak boleh tidak mengikuti imam, namanya itu nanti sholat sendirian, bukan sholat berjamaah. Yang berikutnya, ketika sholat berjamaah itu harus dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Tidak boleh berbeda-beda tempat, ya, harus satu tempat atau satu ruangan. Dan sholatnya juga harus sesuai sholatnya imam. Umpamanya imam sholat asar, berarti makmumnya ya harusnya sholat asar, bukan sholat yang lainnya. Imam sholat asar, masa makmumnya sholat maghrib, itu juga tidak boleh. Nah, maka harus sesuai sholat imam. Nah, ini syarat-syarat sah sholat berjamaah. Jikalau salah satunya tidak terpenuhi, maka sholat berjamaahnya dikatakan tidak sah. Dalam sholat berjamaah tadi dikatakan ada imam dan ada makmum. Yang pertama kita akan bahas syarat-syarat jadi imam ya, karena jadi imam juga ada syaratnya, tidak sembarangan. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkannya. Coba bayangkan kalau seorang imam tidak tahu syarat dan rukun sholat, kemungkinan rukunnya ada yang ditinggalkan ya, dan juga tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau tidak mengetahui tentang perkara yang membatalkannya, nah sholatnya batal masih diteruskan. Ini sangat bahaya. Makanya syarat menjadi imam yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkannya. Yang selanjutnya adalah pilihlah yang paling fasih membaca Al-Quran di antara
makmum yang ada. Umpamanya mau berjamaah, ya carilah yang paling fasih nanti untuk menjadi imam. Yang selanjutnya paling luas ilmu agamanya tentunya, karena harus menjadi seorang imam. Itu kaitannya dengan tadi yang nomor 1 ya, mengetahui syarat dan rukun itu kan termasuk pengetahuan ilmu agama. Tentunya selanjutnya adalah berakal sehat. Nah, kalau akalnya tidak sehat, tentunya tidak boleh menjadi imam ya, nanti jadi sholatnya nggak karuan, nggak benar. Yang selanjutnya adalah baligh. Seorang imam itu harus baligh atau dewasa menurut hukum syariat Islam. Itu. Posisi imam itu adalah posisi yang paling depan sendiri ya. Jadi posisi imam harus di depan makmumnya. Untuk imam laki-laki itu makmumnya boleh perempuan, boleh laki-laki. Tetapi perempuan pun boleh jadi imam, tetapi untuk makmumnya itu harus perempuan. Tidak boleh imam perempuan, makmumnya laki-laki. Itu tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya umpamanya ada dalam sebuah majelis atau tempat, orang tersebut masih dalam keadaan makmum dengan orang lain, kok dijadikan imam, itu tidak boleh, karena orang tersebut tadinya adalah niatnya bermakmum dan belum selesai bermakmumnya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa syarat jadi imam. Mungkin kemungkinan kalian akan menemukan syarat-syarat yang lain ya, kalau kalian membaca dari sumber-sumber yang berbeda seperti itu. Adapun syarat jadi makmum, jikalau kita menjadi makmum itu ada syaratnya. Apakah kita bisa memenuhi syarat-syarat makmum tersebut? Yang pertama, niat jadi makmum. Ketika kita menjadi makmum, harus niatnya jadi makmum, bukan menjadi imam. Nah, jadi berbeda ya antara niat makmum dan niat imam. Terus posisi tidak melewati posisi imam. Walaupun andai kata sholat berjamaah hanya 2 orang, walaupun kalian kadang menemukan kalau di gambar itu posisinya sejajar, itu sebenarnya bukan sejajar, tapi lebih di belakang. Kalau posisi makmumnya dan posisi imamnya di depan, walaupun hanya beda 1 jengkal, seperti itu. Jadi posisi makmum itu harus di belakang imam. Terus mengetahui gerakan imam. Kalau menjadi makmum itu harus mengetahui gerakan imam. Nah, tetapi kalau di zaman canggih sekarang ini bukan alasan ketika umpamanya ada 2 buah ruang dipasang TV yang besar. Nah, nanti alasannya yang penting tahu gerakan imam. Bukan seperti itu. Seperti tadi ya, harus satu majelis dengan imam, satu tempat. Tidak boleh beda. Walaupun di sini ada poin mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam ini yaitu walaupun tidak secara langsung, kalian bisa mengetahui gerakan imam itu dari makmum di depan kalian atau di samping kalian. Tidak mungkin kan ketika kita sholat berjamaah di paling belakang, kita harus mengetahui gerakan imam, harus jinjit melihat ke depan, bukan seperti itu. Tapi kita tahu gerakan imam itu dari makmum di depan kita, seperti itu. Maka kalau kita sholat berjamaah, delalah di masjid penuh, lah posisi kita mau ambil di samping masjid, ambillah di belakang pintu masjidnya, jangan di depannya. Kalau di depannya kan otomatis kita tidak bisa mengetahui gerakan imam, seperti itu. Adapun selanjutnya tadi satu majelis ya, satu tempat dengan imam, harus itu. Terus yang selanjutnya sholat sesuai imam. Imam sholat maghrib, makmumnya harus sholat maghrib, bukan jadi sholat isya, seperti itu. Tidak mendahului imam. Ketika kita sholat menjadi makmum itu tidak boleh mendahului imam. Imamnya sedang rukuk, kalian sudah i'tidal. Imamnya masih sujud, kita sudah duduk. Imamnya belum salam, kita sudah bubar. Itu juga tidak boleh. Karena apa?
Dalam sebuah hadis dikatakan yang intinya ketika kita sholat mendahului gerakan imam, kelak di akhirat kita kepalanya akan diganti dengan kepala keledai seperti itu, karena kita bandel nggak mengikuti imam. Yang berikutnya kita harus mengikuti semua gerakan imam ya, kita jadi ikuti, dan tentunya mengakui sahnya sholat imam seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui sahnya sholat imam, ya sholat kita juga tidak akan sah karena kita mengikuti imam ya. Ini adalah syarat daripada makmum. Yang berikutnya, nah tadi kan makmum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi masih sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam itu ruku. Umpamanya kita datang setelah qomat selesai, kita datang, imam sudah takbiratul ihram, kita datang sampai tempatnya, imam masih membaca Al-Fatihah, kita masih keburu untuk membaca Al-Fatihah juga sebelum imam ruku. Itu namanya makmum muwafiq. Sedangkan yang selanjutnya yaitu makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat, atau kita ketinggalan membaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan apabila masih dalam keadaan ruku juga masih termasuk makmum muwafiq. Tetapi ada yang bilang juga ketika sudah dalam keadaan ruku kita juga menambah rakaat yang tertinggal, atau intinya kita tertinggal rakaat itu dan kita menjadi makmum masbuk. Seperti ini ya diagramnya. Makmum dibagi menjadi dua, ada masbuk, ada muwafiq. Nah, kalau masbuk tadi apa? Tidak ruku bersama imam. Sedangkan muwafiq ruku bersama imam. Kalau yang masbuk tadi tertinggal rakaatnya. Jadi ketika kita tertinggal rakaatnya, ketika gerakan imam salam, kita jangan ikut salam, jangan assalamualaikum kita ikuti, bukan seperti itu. Kita tunggu dulu sampai salamnya kedua, baru berdiri dan menambahkan rakaat yang tertinggal. Umpamanya tertinggal satu, berarti menambahkan satu. Apabila tertinggal dua, ya menambahkan dua, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan kalau makmum muwafiq itu karena tadi masih sempat mengikuti imam membaca Al-Fatihah, maka akan mendapatkan rakaat tersebut. Jadi tidak perlu menambahkan. Ini ada beberapa gambar tentang keutamaan sholat berjamaah, mulai dari hadisnya ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Ini adalah gambar posisi berjamaah. Yang A ketika dua orang. Nah ini yang Pak Guru tadi katakan, ketika dua orang itu sebenarnya tidak jajaran persis ya, tapi kalau di gambar ini terlihatnya jajaran persis. Terus yang B ketika tiga orang, yang C ketika lima orang, yang D ketika 7 orang, yang E tambah banyak lagi. Nah ini adalah urutan shaf. Nah, kalau urutan shaf itu ya, di belakang imam adalah posisi makmum dewasa laki-laki ya, laki-laki dewasa itu di belakang imam, dan di belakang posisi makmum dewasa laki-laki itu adalah posisi makmum anak laki-laki ya. Dan di paling belakang ya, atau di belakangnya lagi itu adalah posisi makmum anak-anak yang wanita. Yang belakang, paling belakang adalah posisi makmum dewasa wanita. Ini adalah urutan shaf ketika kita sholat. Berikut ini adalah tata cara membentuk shaf ya. Lihat angka ini sedang berjalan, itu adalah tata cara membuat shaf mulai dari belakang imam nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu di samping kanan. Pokoknya ketika kalian membuat shaf, kiri kanan harus seimbang, kecuali tempatnya tidak memungkinkan seperti itu. Sampai dengan shaf ini rapat. Jadi kalau membentuk shaf itu harus rapat, bukan
belum rapat sudah di belakang sendiri atau memisahkan diri. Kalau mau jadi makmum jangan memisahkan diri. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan sendiri dalam shaf, umpamanya kita membuat shaf di depan sudah rapat, kita di belakang tersisa satu sendiri, bagaimana caranya? Maka kita yang di depan kita minta untuk ke belakang satu untuk menemani kita di belakang untuk membuat shaf di belakang sendiri, dan shaf yang tadi yang di depan kita dirapatkan kembali. Makanya ketika sholat ya, imam sebelum mulai sholat berjamaah pasti mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Adapun contoh sholat lain atau contoh sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah, diantaranya otomatis sholat fardu ya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada sholat Jumat, sholat taraweh, sholat idul fitri, dan sholat idul adha, sholat jenazah, sholat istisqa atau sholat meminta hujan, sholat gerhana bulan dan matahari, dilanjutkan yang terakhir adalah sholat witir. Ini adalah beberapa sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Berikut ini beberapa halangan sholat berjamaah. Yang pertama adalah hujan. Hujan di sini maksudnya hujan yang lebat ya. Jadi ketika kita mau sholat ke hujan lebat, mau sholat berjamaah, ya kita tidak jadi ke masjid, tidak jadi sholat berjamaah, tidak apa-apa. Ini termasuk halangan. Ada angin topan, udara yang sangat dingin. Terus ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Kita sudah lapar, ya. Ada makanan, sudah ada makanan, ya kita itu juga menjadi halangan kita sholat berjamaah. Kenapa? Coba bayangkan ketika kita sudah lapar sekali, sudah tahu ada makanan di depan kita lantas sholat, nanti ditakutkannya ketika sholat kita kepikiran makanan, oh ya tadi ada ayam goreng enak, ada sate, ada daging, dan lain sebagainya. Jadi mengurangi kekhusyuan ketika kita sholat. Makanya ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar dan waktu sholat masih panjang, ya kita makan terlebih dahulu baru sholat. Terus yang keempat adalah ketika ingin buang air, baik air besar maupun air kecil, juga kita mendahulukan buang air besarnya atau air kecilnya dulu. Kenapa? Ketika kita sholat menahan buang air itu hukumnya makruh ya, dan juga nanti bisa juga membatalkan sholat kita. Kita kan menahan ingin buang air besar umpamanya, kita bisa saja kentut ketika sholat. Makanya lebih baik sebelum sholat kalau sudah merasa ingin buang air, kalian atau kita buang air dulu. Terus yang selanjutnya adalah takut datangnya bahaya, umpamanya takut adanya serangan, atau kalau di daerah-daerah yang konflik seperti itu takut datangnya bahaya juga menjadi halangan sholat berjamaah. Yang keenam adalah sakit. Sakit di sini ya itu yang sakit yang tidak bisa berjalan, sakit yang ditakutkan menular seperti itu ya, bukan sakit yang ringan. Yang berikutnya yang nomor 7 adalah setelah memakan makanan bau pada mulut. Contohnya setelah makan teh, makan jengkol, makan bawang, itu kan bau. Lah ditakutkannya juga, kenapa? Ketika kita sholat jamaah, ditakutkannya bau tadi itu, bau makanan yang berbau pada mulut ya setelah kita makan, itu akan mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan jamaah di samping kita atau di sekeliling kita, seperti itu. Berikut ada beberapa gambar-gambar sholat berjamaah. Berikut ini adalah tata cara sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu diawali dengan adzan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Maksudnya ketika tidak memungkinkan tempat maupun waktunya, itu juga hanya iqomah saja tidak masalah, tidak apa-apa. Yang selanjutnya, shaf belakang imam diisi jamaah laki-laki.
dan perempuan adalah berada di paling belakang. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, imam membaca bacaan sholat itu ada yang jahar atau nyaring, dan ada juga yang sir atau dilirikkan. Adapun bacaan yang dibaca jahar atau dinyaringkan itu adalah bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi, dan salam. Itu ya bacaan-bacaan imam ya. Terus ada bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama pada sholat apa? Pada sholat maghrib, pada sholat isya, dan pada sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, ngidain atau 2 hari raya, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu juga suaranya jahar atau dinyaringkan. Juga sholat tarawih dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Itu juga ketika Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang selanjutnya adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam ya. Yang berikutnya, setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum, atau juga bisa membacanya sendiri-sendiri. Adapun ketika kita sudah atau sering melaksanakan sholat berjamaah, pastinya ada keutamaannya atau ada hikmahnya yang bisa kita ambil daripada sholat berjamaah. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama yang tadinya jarang ketemu, sibuk kerja, sibuk mencari nafkah ya. Jadi ketika sholat berjamaah menjadi satu di masjid ya, jadinya kan bersilaturahmi. Mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Otomatis ketika kita sholat berjamaah, hidup kita akan disiplin. Kenapa? Ketika waktunya sholat tiba, otomatis kita langsung pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Selanjutnya saling mencintai dan menghargai, tentunya ketika sering bertemu dengan orang lain. Menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Menahan dari kemauan sendiri atau keegoisan. Kita bisa melatih keegoisan kita ya, atau mengurangi keegoisan kita melalui sholat berjamaah. Karena kita ketika sholat berjamaah kan tidak bisa semaunya sendiri, harus manut atau harus sesuai dengan imam. Mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya ya, seperti itu. Ketika kita sholat berjamaah dan menjadi makmum, kita kan patuh terhadap imam kita, imam sholat kita. Nah, di sini kita diajarkan bahwa sebagai seorang muslim kita harus patuh terhadap pemimpin kita, seperti itu. Nah, selanjutnya menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Tentunya ketika sholat itu kan sholat berjamaah di masjid itu termasuk syiar Islam juga, seperti itu. Ya, demikian tadi semua ulasan materi tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmahnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadinya yang belum sholat jadi sholat, dan yang sudah sholat dan yang belum jamaah segera ketika sholat berjamaah. Demikian tadi semuanya ulasan dari Pak Guru. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang tepat atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.